Disclaimer dulu teman-teman, kajian ini tidak cocok untuk anak kecil. Ada seorang pengulat teman-teman yang menyatakan secara langsung bahwa dia pernah diculik, kemudian dibawa oleh ke tempat yang namanya hutan Bohemia oleh beberapa orang penting dan orang kaya. Di sana dia dipaksa untuk menonton rekaman-rekaman ritual penyembahan setan yang isinya pembunuhan anak dan mohon maaf pemerkosaan terhadap anak juga. Hutan Bohemia ini teman-teman jarang sekali ada yang membahasnya. Padahal ini merupakan pusat penyembahan setan di Amerika dan menyangkut juga banyak pemimpin dan penguasa yang terkenal di dunia ini. Teman-teman, bahasa Arab adalah alat yang bisa membantu kita untuk mendalami agama Islam dan lebih khusyuk dalam ibadah kita. Makanya kalau antum masih pemula dan mau belajar bahasa Arab, ana sangat merekomendasikan Syabab Belajar Academy. Jadi ceritanya teman-teman, ada sebuah hutan di Amerika, luasnya adalah 2.700 hektar di San Francisco, Amerika. Setiap tahun terjadi acara yang sangat besar di sana. Tidak boleh dihadiri oleh sembarangan orang. Hanya orang-orang pilihan yang merupakan bagian dari Bohemian Club. Acara ini sangat besar dan lumayan lama dan banyak ritualnya teman-teman. Hanya boleh dihadiri oleh anggota Bohemian Club ini. Kenapa namanya Bohemian Club? Karena kata Bohemia, buat teman-teman yang tidak tahu, kata Bohemia ini sebuah wilayah di Ceko, ya, yang di dalamnya ada banyak orang dari gipsi gitu ya, orang-orang yang mungkin kita nggak tahu asal usulnya dari mana, orang-orang yang hidupnya bebas, tidak ada aturan, dan biasanya kebanyakan mereka itu seniman. Jadi teman-teman, Bohemian Club itu berkumpul dan membuat acara setiap tahun di hutan Bohemia sejak tahun 1873. Dan tahun ini teman-teman merupakan tahun di mana kita bisa katakan bahwa Barat mulai menguasai pemerintahan Turki Utsmani dari dalam. Dan kalau kita mengatakan kata kebetulan, ini kurang tepat juga, karena nggak ada yang kebetulan. Jadi ketika acaranya dimulai teman-teman, ini benar-benar tempatnya ditutup, tempatnya dijaga dengan penjagaan yang sangat ketat dan tidak boleh ada yang masuk kecuali anggota klubnya yang merupakan presiden-presiden, mantan presiden, senator, pengusaha, dan artis-artis terkenal. Mereka itu biasanya mulai acaranya di hutan Bohemia dengan ritual yang sangat aneh, yaitu ritual pembakaran jenazah bayi. Benar teman-teman, ini terjadi setiap tahun. Dan mungkin akan ada yang bertanya, kalau acaranya memang tertutup, bagaimana kita bisa tahu semua informasi ini? Karena teman-teman, kebetulan pernah ada beberapa jurnalis asal Amerika yang masuk secara diam-diam itu ke tempat acaranya. Di tahun 89 pernah ada, dan di tahun 2008 pernah juga, dan yang masuk di tahun 2008 itu pernah merekam, tapi rekamannya kurang jelas. Jadi teman-teman, acaranya mulai dengan ritual tersebut, kemudian ritual ini dilakukan sambil mereka menyanyi lagu-lagu yang aneh. Dan kebetulan teman-teman, lihat semua kata kebetulan, jenazah yang dibakar itu biasanya diserahkan dekat patung yang sangat besar, patung burung hantu. Karena memang teman-teman, burung hantu itu sangat terkenal dalam soal ilmu sihir. Dari dulu, sejak Nabi Sulaiman meninggal dunia, Bani Israel sudah mempelajari ilmu sihir dan menggunakan burung hantu dalam perkara sihir mereka. Kemudian teman-teman, setelah pembakaran itu selesai, ada beberapa orang yang pegang panah, kemudian panahnya ditunjukkan ke jenazah tersebut. Dan sambil dibakar, ada semacam voice over teman-teman. Voice over ini yang kayak mengkomentari acaranya. Dia mengatakan, wahai burung hantu Bohemia, berikan kepada kami petunjuk dan pendapat yang lurus. Sangat aneh dan mencurigakan kan teman-teman? Acara ini teman-teman hanya dihadiri oleh beberapa orang pilihan di seluruh dunia ini. Bahkan teman-teman, ada mantan presiden Amerika yang pernah cerita tentang pengalamannya di hutan Bohemia. Bayangkan, dia langsung hadir di sana dan dia yang bercerita. Dia adalah Presiden Nixon yang pernah memberikan pidato kepada semua anggota klub Bohemian itu yang hadir. Dan kata dia,
tanpa pidato tersebut, saya tidak mungkin jadi presiden. Mereka memang tidak melantik presiden Amerika, teman-teman, tetapi mereka sangat mempengaruhi politik Amerika dengan perusahaan-perusahaan yang mereka pegang, dengan media yang mereka pegang, dengan donasi yang mereka berikan untuk kampanye-kampanye presiden. Ya syabab, ini topik yang sangat terkenal, bahkan di barat sendiri mulai diperbincangkan, khususnya setelah kasus Epstein ini, teman-teman. Kalau ada yang baru tahu tentang topik ini, bisa dicari-cari dan kita bisa diskusi juga, teman-teman. Adanya orang-orang yang berpengaruh, orang-orang yang memimpin, orang-orang yang ingin menguasai dunia, menurut saya itu sudah biasa dan sudah ada dari zaman dahulu. Tetapi yang tidak biasa di kasus ini dan kasus Epstein, yaitu ritualnya, teman-teman. Itu yang aneh. Kenapa harus ada ritual? Kenapa harus ada acara-acara yang seperti itu? Berarti, teman-teman, mereka menyembah sesuatu, menyembah satu sosok tertentu, bukan hanya soal ingin menguasai dunia. Sama seperti kasus Epstein, teman-teman. Adanya orang yang punya penyimpangan dalam soal hubungan badan itu ada dari zaman dahulu, dari ratusan tahun. Tetapi yang aneh di Epstein itu adanya ritual dan adanya hal-hal yang aneh seperti kiswah Ka'bah yang dia minta dan lain-lain. Dan ana selalu sampaikan, teman-teman, mereka itu menyembah setan, mereka menyembah iblis. Ini jelas di depan mata penyembahan iblis. Barat menipu kita dengan istilah aneh yang namanya sekuler, yaitu negara itu harus sekuler. Urusan agama, urusan ibadah, urusan penyembahan harus dipisah dari urusan politik, dari urusan kehidupan sehari-hari. Tapi sebenarnya mereka sendiri beragama. Mereka sendiri punya keyakinan yang mereka campurkan dengan politiknya dan kepemimpinannya. Dan teman-teman, karena kemarin pas kita sempat bahas Epstein, banyak yang mengatakan, wah, itu aliran satanik yang ada di Amerika, yang ada tempelnya, yang ada gerejanya di Amerika. Ini berbeda, teman-teman. Aliran satanik yang ada di Amerika itu, yang kadang-kadang muncul di berita, itu masih jauh lebih ringan dibanding apa yang mereka lakukan. Dan mungkin di kemudian hari, insya Allah, kita bahas aliran satanik itu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jaga persatuan umat Islam, teman-teman. Menuntut ilmu terus, kuatkan keimanan, karena hanya dengan keimanan kita bisa membedakan antara yang hak, antara yang batil. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. لا يحصي لساني ثناء عليك، فكل صلاحي منك وإليك. عظيم العطايا مبسوط يديك، تنفق كيف شئت والشر ليس إليك.